Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Triawan dari Invis Coach. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin berbagi mengenai manajemen waktu. Sebagai seorang muslim, rekan-rekan sekalian, kita harus benar-benar menggunakan waktu yang kita miliki dengan efektif. Banyak di antara kita ketika memiliki waktu-waktu yang begitu banyak, itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan inti dari manajemen waktu adalah seperti yang kita ketahui bersama dari Quran surat Al-Asr, ya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, sesungguhnya kita ini dalam kerugian. Ya, demi masa, sesungguhnya kita ini dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Di sini poin inti yang mau kita ambil adalah ya, beriman dan beramal soleh. Inilah orang-orang yang bisa menggunakan waktunya secara efektif di dalam kehidupannya. Nah, Muslim hari ini tantangannya adalah bagaimana mereka bisa meningkatkan produktivitasnya secara maksimal. Ya, artinya ketika kita diberikan karunia waktu oleh Allah SWT, bagaimana detik demi detik, jam demi jamnya itu benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena banyak sekali waktu yang tidak digunakan dengan baik ya, akan berujung kepada rendahnya kinerja dan kontribusi yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Manajemen waktu terbaik menurut saya adalah bicara mengenai prioritas. Apa itu prioritas? Prioritas adalah hal-hal terpenting ya, yang bila kita lakukan akan menghasilkan dampak atau implikasi positif di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita sebagai seorang muslim, ya, prioritas kita adalah kita bisa memikirkan misalkan seandainya kita dalam keadaan sekarat, ya, memikirkan detik-detik kematian kita, maka akan terpikir oleh kita apa saja kegiatan-kegiatan yang kita sesali tidak banyak kita lakukan selama kita masih sehat gitu. Ya, maka akan terpikir ya berbagai prioritas yang selama ini telah kita abaikan gitu. Nah, semua hal yang terpikir saat kita sedang sekarat itu, maka sebetulnya itulah yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang yang menyesalkan kenapa mereka tidak membangun silaturahim yang lebih dekat dengan orang tuanya. Kenapa mereka tidak menghabiskan waktu untuk belajar lebih banyak mengenai berbagai disiplin ilmu, termasuk yang paling inti adalah bagaimana mereka mendalami agamanya gitu ya. Terus mereka juga menyesal kenapa tidak membangun atau memberikan kontribusi terbaik terhadap umat. Jadi ketika kita sedang dalam keadaan sekarat, banyak sekali prioritas-prioritas yang muncul di benak kita gitu. Nah, sebetulnya itulah prioritas di dalam kehidupan kita. Jadi sesuatu yang sangat penting yang memanggil jiwa kita untuk melakukannya, tapi karena rutinitas sehari-hari yang kita lakukan sekarang, kita mengabaikan pikiran itu. Itu sekarang gak penting, yang terpenting sekarang adalah ini ya. Padahal prioritas itu ketika kita lakukan dengan baik dalam kehidupan kita, maka kontribusi kita pun terhadap umat ya, itu akan lebih terukur dan akan lebih luar biasa lagi. Jadi rekan-rekan sekalian, ya, kita harus benar-benar menerapkan manajemen prioritas yang efektif di dalam kehidupan kita. Ya, mulai memetakan gitu, apa sebetulnya tujuan yang ingin hendak kita berikan di dalam kehidupan ini, apa tujuan yang hendak kita raih dalam kehidupan ini, apa kontribusi terbesar kepada umat yang ingin kita berikan. Kita pikirkan itu. Kemudian apa yang harus saya lakukan sehari-hari, setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, agar kontribusi saya bisa menjadi lebih maksimal kepada umat ini. Ya, nah, orang-orang yang memikirkan hal ini, maka mereka akan bertemu dengan prioritasnya. Selebihnya adalah tinggal bagaimana mereka mendisiplinkan waktu mereka. Karena waktu kita semua hanyalah 24 jam sehari. Ya. Bagaimana cara kita mengatur waktu yang kita miliki itu sangat-sangat menentukan apakah kita benar-benar akan menggunakan waktu itu secara efektif atau tidak ya. Dari mulai kita bangun pagi sampai kita tidur lagi di malam hari, bagaimana kita produktif menyusun rencana-rencana, schedule-schedule yang berdasarkan prioritas kita tadi, dan bagaimana kita disiplin di dalam melaksanakan dan mengeksekusinya, pada akhirnya akan menentukan apakah kita benar-benar menjadi orang yang disiplin pada prioritas kita atau tidak ya. Nah, pertarungannya tentu saja akan terjadi setiap jam, setiap hari gitu ya. Ada saat-saat di mana ya masing-masing prioritas itu berbenturan satu sama lain.
mana nih yang lebih penting, mana kira-kira yang akan saya dahulukan gitu ya. Dan orang-orang yang fokus pada manajemen waktu yang efektif, mereka akan fokus sekali pada prioritas-prioritas terpenting di dalam kehidupan maupun di dalam pekerjaan mereka. Demikian rekan-rekan sekalian, saya rasa kita semua bisa ya menjadi orang yang mulai berfokus pada prioritas, sehingga waktu-waktu yang kita miliki dalam kehidupan kita itu bisa menjadi lebih efektif dan tentunya lebih produktif lagi. Ya, sukses dan berkah untuk rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.